بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، حيث قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، hamba Allah, ikhwan akhwat, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa duduk di majlis ta'lim. Kita masih bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menggali ilmu agama. Dan juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjuangan yang telah kita korbankan demi mencari ilmu tersebut, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita yang namanya keikhlasan. Karena tanpa keikhlasan akan sirnalah amalan-amalan yang telah kita lakukan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan di dalam sebuah hadis, awwalu ma yu'ta bihi yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang pertama kali nanti didatangkan di hari kiamat, yaitu diantaranya adalah orang-orang yang mencari ilmu, mereka yang senantiasa memperluangkan waktu mereka demi ilmu, akan tetapi niat mereka salah. Niat mereka itu tidak lain tidak bukan adalah liyuqalu lahu alim, agar mereka itu dikatakan orang yang alim, agar mereka itu dikatakan orang yang senantiasa mencari ilmu agama. Dialah yang pertama kali yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Kemudian di antara orang yang pertama kali juga dicampakkan ke dalam api neraka tersebut adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyuqalu lahu qari, agar dia itu dikatakan adalah seorang yang qari, seorang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka dia juga yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Karena wahai saudara kaum muslimin, hamba Allah rahimani rahimakumullah, karena syaitan itu tahu di mana celah-celah dia untuk memasuki manusia. Tempat-tempat yang mana seseorang itu mudah untuk melakukan perbuatan riya. Seperti orang yang belajar menuntut ilmu agama, seperti orang yang membaca Al-Quran, seperti orang yang dermawan, seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila syaitan masuk, mereka inilah yang pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka lantaran
sifat ikhlas tidak ada ditanamkan di dalam dirinya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan keikhlasan di dalam setiap perbuatan-perbuatan kita. Sehingga kalau kita melihat para ulama, di antaranya adalah Imam Al-Bukhari dan juga Imam An-Nawawi dan juga Imam Al-Munziri, di antara salah satu cara mereka itu untuk menghilangkan yang namanya sifat riya, yang pertama kali mereka cantumkan di dalam hadis-hadis yang mereka karang itu adalah masalah niat. Guna dan tujuan tidak lain tidak bukan untuk senantiasa meluruskan niat tersebut. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah mengatakan, "Ma jahadtu syai'an asyaddu min niyyati." Sesuatu yang saya itu susah untuk memperjuangkannya atau saya itu susah untuk meluruskannya adalah masalah niat. Niat dan niat. Kemudian salawat beriringkan salam semoga tetap tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, insyaallah tidak beberapa hari lagi kita akan memasuki yang namanya bulan Ramadan. Bulan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak. Rasulullah mengatakan di dalam hadis Bukhari, "Qad ja'akum syahrun mubarak." Sungguh bulan yang telah diberkahi itu akan mendatangi kalian. Karena keberkahan itu, wahai saudara kaum muslimin yang berbahagia, wewenang untuk memberikan suatu itu barokah, itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan ini barokah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat ini barokah, itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini barokah, itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wewenang yang menentukan ini barokah atau ini tidak barokah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya mencari keberkahan, beribadah di bulan-bulan atau beribadah di tempat-tempat yang telah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad ja'akum syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah itu telah datang kepada kalian. Kemudian kita lihat, kalau di dalam bulan Ramadan itu, karena Ramadan, arti Ramadan itu apa? Ramadan itu kalau secara bahasa artinya adalah syiddatul harrah, yaitu bulan yang sangat panas. Karena memang di dalam Ramadan itu memang sangat panas. Di daerah-daerah yang dia itu ada musim panas, maka Ramadan itu bertepatan pada musim panas. Dan biasanya musim panas ini perjuangan untuk berpuasa itu lebih tinggi daripada musim dingin. Kita contohkan. Di sebahagian daerah Asia atau di sebahagian daerah Arab itu ada yang namanya musim dingin, ada yang namanya musim panas. Kalau musim dingin itu biasanya sholat subuh itu jam 6. Dan nanti kalau sholat maghribnya kira-kira jam 5.30 atau jam 5.40. Itu kalau musim dingin. Jadi siangnya itu singkat. Makanya berpuasa di musim dingin itu mudah dilakukan bagi orang lain. Bagi kita semua dan juga orang lain. Mudah dilakukan. Cuaca dingin, waktu singkat. Akan tetapi lain halnya dengan musim panas. Kalau musim panas itu, pertama dari segi cuaca. Yang kedua dari segi waktu. Karena biasanya, kalau musim panas itu, kalau subuh itu, jam 4 telah masuk waktu subuh. Nanti kalau maghrib, itu jam 7.30 atau jam 7.20 atau jam 7.10. Itu maghribnya. Jadi siangnya itu panjang. Sudah siang panjang, tambah musimnya panas. Nah inilah definisi Ramadan. Ramadan itu artinya adalah syiddatul harrah, yaitu panas. Karena memang kebiasaan bulan Ramadan ini jatuh pada musim panas bagi daerah-daerah yang ada musimnya. Apalagi kalau sekarang ini, untuk waktu sekarang itu, kalau musim panas itu kadang-kadang di daerah Arab itu sampai 50, sampai 55, bahkan sampai 60 derajat.
Jadi kalau berpuasa di musim panas itu memang butuh perjuangan yang ekstra. Saudara kaum muslimin, rahimani rahimakumullah. Kita sedikit membahas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu merupakan orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ketika Rasulullah itu sifatnya dermawan, dia itu lebih dermawan lagi apabila Ramadan itu datang. Wa kana yalqahu fi kulli lailah hatta yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailah. Sampai suatu ketika Rasul itu bertemu dengan malaikat Jibril. Karena yang memberikan wahyu melalui perantara malaikat Jibril. Di antara salah satu wahyu yang diturunkan melalui malaikat Jibril itu adalah bagaimana tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan Al-Qur'an. Wa kana yalqahu fi kulli lailah fi Ramadan. Setiap malam bulan Ramadan itu, kata Rasulullah, kata orang yang mensifatkan Rasulullah, yalqahu fi kulli lailah, setiap malam Jibril itu datang. Fayudarisuhu, maka Jibril itu memberikan pelajaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tilawatil Quran, yaitu membaca Quran, tadarus. Jadi tadarus itu artinya bukan hanya sekedar membaca saja. Karena kadang-kadang di dalam bahasa kita itu banyak berbeda dengan bahasa Arab asli. Seperti misalnya kata-kata tadarus. Kalau kita tadarus itu kita artikan dengan membaca Quran saja. Tetapi kalau dari segi bahasa Arab, tadarus itu artinya saling belajar. Jadi kita yang membaca, ada teman kita yang menyimak. Teman kita yang membaca, kita yang memperhatikan tajwid dan makhrajnya. Itu namanya tadarus. Seperti kalimat yang lain misalnya, kalimat musalla. Musalla itu kita artikan hanya surau saja. Padahal musalla itu kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu artinya adalah lapangan. Seperti misalnya Rasulullah salat Id atau Rasulullah salat istisqa fi musalla di dalam bahasa tersebut. Jadi tidak mesti hanya surau saja. Kemudian misalnya ada kita mengucapkan jilbab. Jilbab itu bukan sesuatu yang kita kenal. Jilbab itu sesuatu yang menutupi seluruh badannya perempuan. Tapi kalau bahasa kita, jilbab itu adalah yang biasa dipakai oleh wanita kita zaman sekarang. Tetapi yang biasa kita pakai itu atau yang dipakai oleh wanita-wanita kita itu namanya bukanlah jilbab, tapi namanya adalah khimar. Ini merupakan di antara kosakata yang kita itu salah mempergunakannya. Dan di antaranya adalah kalimat tadarus, yaitu saling mempelajari Al-Quran. Nah, tadarus ini wahai saudara kaum muslimin yang berbahagia, hamba Allah rahiman rahimakumullah, merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat para ulama, apabila Ramadan itu datang, maka mereka itu akan menyempatkan waktu mereka, bahkan bukan menyempatkan lagi, bahkan mengkhususkan seluruh waktu-waktu mereka itu fokus kepada yang namanya Al-Quran. Karena memang apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Memang bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Kita lihat sebahagian para ulama. Di antara mereka itu ada yang namanya Imam Malik rahimahullah. Apa kata muarrikh atau ahli sejarah itu menggambarkan bagaimana Imam Malik? Karena Imam Malik itu dia itu sibuk, kalau siang hari dengan malam harinya itu sibuk memberikan pelajaran-pelajaran kepada manusia. Ada halakoh-halakoh atau majlis-majlis ta'limnya. Seperti majlis hadisnya atau majlis fiqihnya. Jadi dia itu sibuk di luar Ramadan. Akan tetapi kalau di dalam Ramadan tidak ada ta'lim bagi Imam Malik tersebut. Gunanya apa? Untuk mengkhususkan waktu dia itu di dalam membaca Al-Quran. Sehingga
Para ulama mengatakan, wa kana Malik rahimahullah idza dakhala Ramadan taraka qira'at al-hadis. Imam Malik itu apabila Ramadan datang, maka dia itu meninggalkan untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa majalis al-ilm. Kemudian dia itu juga meninggalkan majelis-majelis ta'lim. Wa aqbala ala qira'atil Qur'an fil mushaf. Kemudian dia itu mulai membaca Al-Quran langsung dari mushaf. Ini adalah Imam Malik. Kemudian kita lihat imam-imam yang lain. Wa kana Az-Zuhri rahimahullah idza dakhala Ramadan yaqul innama huwa tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Apabila Ramadan itu datang, kata Imam Zuhri, maka Ramadan itu ditutup untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain kecuali dua saja. Tilawatul Quran wa it'amut ta'am. Membaca Al-Quran dan memberikan makan kepada orang lain. Kemudian kita lihat lagi bagaimana para ulama itu. Ini merupakan perkataan Imam Malik dan Imam Zuhri, bagaimana mereka itu memfokuskan atau mengkhususkan waktu mereka untuk yang namanya membaca Al-Quran. Karena kalau kita lihat fadilah-fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang bisa membaca, kepada mereka yang bisa menghafal Quran, bahkan orang yang terbatah-batah di dalam membaca Al-Quran, apa kata Rasulullah? Falahu ajran. Dia itu mendapatkan dua pahala. Pahala ketika dia membaca Quran, pahala ketika dia terbatah-batah di dalam membaca Al-Quran. Jadi orang yang terbatah-batah di dalam membaca Al-Quran itu bukan sebuah aib, akan tetapi sebuah keutamaan yang akan diberikan ganjaran yang bagus dan yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik di antara kalian itu adalah man ta'allama al-Qur'an, mereka yang belajar untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian ketika mereka belajar wa 'allama, kemudian mereka mengajarkan orang lain untuk membaca Al-Quran. Ini orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis Ibnu Mas'ud, "Man qara'a harfan min kitabillah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Rasulullah, maka dia itu akan mendapatkan asyru amsalihah, 10 kebaikan dari satu huruf yang telah dia baca. Wala aqulu alif lam mim harfun. Kemudian apabila ada di antara umatku, kata Rasulullah, yang dia itu bisa membaca alif lam mim atau kalimat-kalimat hamim atau ain sin qaf. Apa kata Rasulullah? Saya tidak menghitung orang yang membaca Quran tersebut atau huruf-huruf hijaiyah tersebut, saya tidak menghitungnya dia itu membaca satu huruf saja. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, berarti 3 huruf. Membaca alif lam mim saja 3 huruf. 3 huruf pahalanya 30 kebaikan. Bagaimana kalau kita membaca 1 lembar? Bagaimana kalau kita menghabiskan Ramadan 1 juz? Makanya bulan Ramadan itu merupakan momen yang sangat penting untuk kita membaca Al-Quran. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, paling kurang mendengarkan Al-Quran. Makanya di markas ini, di masjid kita ini, mulai dibikin program oleh ustadz kita atau imam kita itu, kalau 1 malam itu setengah juz. Tapi programnya ini masih paruh-paruh. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih kita sendiri. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quran, paling kurang kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kita ingin ketika kita menamatkan Al-Quran? Tidakkah kita ingin ketika kita membaca seluruh Al-Quran beserta artinya? Kapan waktunya?
kecuali bulan Ramadan. Karena bulan-bulan yang lain kita itu mempunyai kesibukan masing-masing. Ketika bulan Ramadan, pergunakan waktu kita ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Dan program-program semacam ini harus kita laksanakan. Program di dalam masjid, setiap sholat tarawih itu membaca setengah juz. Kalau di daerah-daerah lain, wahai saudara kaum muslim hamba Allah yang berbahagia, mereka itu sudah sanggup, bahkan bisa untuk satu malam itu mereka membaca Al-Quran 1 juz. Sehingga tamat Ramadan, Al-Quran itu tamat. Sehingga waktu kita untuk membaca itu sambil sholat juga kita membaca Al-Quran, mendengarkan imam kita untuk mengaji. Semoga program-program yang semacam ini bisa kita lanjutkan, bahkan nanti kita usahakan supaya masjid kita ini ada program 1 malam 1 juz. Mulai dari juz awal sampai juz 30. Karena ini merupakan ajang kita untuk mendengarkan dan membaca Al-Quran. Hamba Allah rahimani rahimakumullah, ada salah seorang dosen yang dia itu merupakan salah satu dosen kami yang pernah mengajar kami, namanya adalah Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang pernah dulu datang ke sini. Namanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bin Abbad Al-Badr. Dia pernah menceritakan, ketika dia melaksanakan sholat tarawih, waktu itu dia pas melaksanakan ibadah umrah di Mekkatul Mukarramah. Karena kebiasaan di sana, kalau sholat tarawih itu 1 malam 1 juz. Dan biasa menghabiskan waktu itu paling kurang 2 jam. Jadi nanti start sholatnya itu kira-kira jam 8, selesainya jam 10 malam. Dan ini merupakan kebiasaan yang wajib kita tiru. Ketika dia melaksanakan umrah, pas kebetulan dia itu sholat di belakang orang yang pincang. Jadi Syekh Abdul Razak ini, dia itu ketika sebelum sholat Isya, maka dia melihat ada seorang jemaah umrah yang pas kebetulan jemaah umrah itu adalah orang kita atau orang Indonesia, lagi melaksanakan sholat. Ketika dia sholat, kemudian sholat Isya dikumandangkan, maka orang yang pincang tadi atau orang yang kakinya ini putus, dia itu meletakkan tongkatnya di bawah. Jadi dia itu sholat berdiri dengan 1 kaki. Karena sholat Isya itu paling menghabiskan waktu paling lama 7 menit atau 8 menit, bahkan 10 menit saja. Maka Syekh ini apa katanya? Ketika kami melihat orang ini, kami tidak heran. Karena mungkin sholat Isya itu tidak terlalu lama. Jadi dia itu memakai tongkat itu, kalau tidak memakai tongkat, tidak menjadi masalah. Kemudian setelah sholat Isya kami berzikir. Setelah kami berzikir kami pun sholat sunat. Ketika sholat tarawih dikumandangkan, kami pun mulai berdiri. Maka dari sini mulai dilihat keanehan. Bagaimana keanehannya atau keajaibannya? Ketika orang Indonesia tadi berdiri, dia juga tetap meletakkan tongkat. Sehingga selama 2 jam dia berdiri dengan 1 kaki saja. Orang yang pincang sholat berdiri dengan 1 kaki, berdiri selama 2 jam. Nah, kita di masjid kita ini, berapa paling lama kita melakukan sholat tarawih? Paling 1 jam. Tidakkah kita bisa sabar berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermunajat kepada Allah, membaca ayat-ayat suci Al-Quran? Kapan waktunya kita mau membaca Al-Quran? Kapan momen yang bagus ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran? Kapan kita mendengarkan imam kita untuk melanjutkan atau membaca 30 juz Al-Quran? Kecuali bulan Ramadan. Kadang-kadang di sebagian masjid 1,5 lembar saja. Kalau lewat imam itu 1,5 lembar saja, itu di belakang itu semuanya sudah menggerutu. Maukah kita mendengar Al-Quran itu hanya juz 30 saja? Ayat yang biasa kita dengar, Qul huwallah, inna anzalnahu fi lailatul qadar, Qul ya ayyuhal kafirun. Ayatnya itu saja. Tidakkah kita mau mendengarkan seluruh Al-Quran? Seluruh Al-Quran. Kalau kita siangnya sibuk,
bisa nanti kita bisa mengikuti imam dengan memegang mushaf. Ingat wahai saudara kaum muslimin, hamba Allah rahiman rahimakumullah. Kalau kita lihat perjuangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masalah sibuk, kesibukan kita itu mungkin tidak ada bandingnya dibandingkan dengan kesibukan para sahabat. Para sahabat itu jarang di antara mereka yang kaya. Mereka itu kerjanya keras. Tetapi kalau kita lihat bagaimana mereka tarawih. Tarawih mereka itu tidak 1 jam 2 jam. Tarawih mereka itu 4 jam, 5 jam. Sehingga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dia mensifatkan bagaimana cara salat tarawih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah tersebut? Jadi Rasul itu salat 4, kemudian istirahat, kemudian dilanjutkan dengan 4 lagi. Kemudian apa kata Aisyah? La tas'alu an tuliha wa husniha. Jangan kalian tanya bagaimana panjangnya, bagaimana bagusnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menandakan apa? Mereka itu salatnya bukan 2 atau 3 jam. Siang bukan mereka tidak bekerja, sama dengan kita, bahkan lebih parah daripada kita. Akan tetapi kenapa kita tidak bisa mengikuti jejak-jejak mereka? Bukankah kita ini ingin mengikuti para salaful ummah? Nah, beginilah mereka itu, salaful ummah kita itu menghabiskan waktu mereka itu dengan Al-Quran. Hamba Allah, ma'asyiral muslimin, rahimani rahimakumullah. Kemudian, untuk memberikan kepada kita motivasi, kita bacakan kisah-kisah para ulama atau gambaran para ulama bagaimana mereka itu menamatkan Al-Quran khususnya pada bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain mereka itu jauh dari Al-Quran. Yang pertama namanya Qatadah, yaitu Ad-Du'amah bin Sadusi. Wa kana Qatadah yakhtimul Qur'anu fi kulli 9 layali. Qatadah itu biasanya pada hari-hari biasa dia itu menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 9 hari. Ini kalau di luar Ramadan. Wa fi Ramadan fi kulli salas. Akan tetapi ketika Ramadan datang, maka dia itu menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Ini namanya Qatadah. Wa fil ushril akhir fi kulli lailah. Kemudian apabila 10 malam terakhir, dia meningkatkan lagi, yaitu 1 kali dalam 1 malam dia menamatkan Al-Quran. Ini Imam Qatadah. Kemudian kita berpindah kepada yang namanya Imam Ibrahim An-Nakhai, seorang imam atau seorang ulama tabi'in, muridnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum. Wa kana Ibrahim An-Nakhai yakhtimul Qur'anu fi Ramadan fi kulli 3 layalin. Imam An-Nakhai itu kalau di bulan Ramadan itu menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 3 hari. Wa fil ashril akhir fi kulli lailatain. Apabila 10 malam terakhir datang, maka dia itu menamatkan Al-Quran 1 kali dalam 2 hari. Hari-hari Ramadan biasanya atau sebelum 10 awal dan 10 pertengahan, 1 kali dalam 3 hari. Ketika 10 terakhir, maka dia menamatkan 1 kali dalam 2 hari. Kemudian Al-Aswad An-Nakhai, saudaranya, yaqra'ul Qur'ana kullahu fi lailatain fi jami'i syahr. Dia itu setiap bulan, bukan khusus pada bulan Ramadan saja, menamatkan Al-Quran itu fi kulli lailatain. Menamatkan Al-Quran itu 1 kali dalam 2 malam setiap bulan, bukan terkhusus pada bulan Ramadan saja. Kemudian, dan ini yang paling ajib, wa kana Abu Hanifah yakhtimul Qur'ana fi raka'ah. Sedangkan Imam Abu Hanifah, seorang imam mazhab, yakhtimul Qur'an, dia itu bisa menamatkan Al-Quran
fi raka'ah, dalam satu rakaat salat saja. Imam Abu Hanifah menamatkan Al-Quran fi kulli raka'ah. Satu rakaat dimulai dengan Al-Fatihah, tutup dengan An-Nas. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin nanti satu rakaat itu bisa 30 juz? Dan ini bukan Imam Abu Hanifah saja, banyak imam-imam yang lain. Utsman bin Affan, dia itu kalau salat cuma satu rakaat saja, tapi dimulai dengan Al-Fatihah, akhiri dengan An-Nas. Imam Syafi'i kita lihat, dalam satu hari itu 2 kali dia menamatkan Al-Quran. Karena apabila kita terbiasa untuk membaca Al-Quran, terutama bagi mereka-mereka yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghafal Quran, itu mudah untuk memurojaah Al-Quran itu. Sekarang menjadi pertanyaan, maukah kita untuk membaca Al-Quran itu? Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana nanti kalau dia itu sholat satu rakaat dengan seluruh Al-Quran? Dan ini biasa dilakukan oleh para ulama. Jadi ulama itu, banyak di antara para ulama itu, dia itu sholatnya tidak banyak, cuma satu rakaat saja, yang kita kenal dengan sholat witir. Karena sholat witir itu artinya adalah sholat ganjil, 1 rakaat, 3, 5, 7. Bahkan Rasulullah SAW, kalau dia itu tidak bisa melaksanakan witir pada malam harinya, dia ganti dengan witir pada siang harinya. Yang namanya tinggal tidak ada dalam sejarah Rasulullah SAW. Bahkan sebagian ulama seperti Imam Abu Hanifah itu mengatakan kalau salat witir itu wajib hukumnya. Itu kalau Imam Abu Hanifah. Kemudian dia itu mengatakan, kalau ada di antara ulama itu yang tidak salat witir, maka dia itu termasuk ulama-ulama yang ulama-ulama yang dipertanyakan. Karena memang ini di antara sesuatu yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hanya saja perbedaan antara witir malam dengan witir siang, sering kita ulang, kalau witir malam itu jumlahnya 1 ganjil, 1, 3, 5, 7. Kalau witir siang jumlahnya genap, 2, 4, 6, 8. Kemudian kalau witir malam itu ada kunutnya, doanya ada. Kalau kita mau doa untuk kunut ada. Tetapi kalau witir siang itu tidak ada kunutnya. Ini perbedaan antara witir malam dan witir siang. Inilah yang dilakukan oleh para ulama itu. Wa kana Abu Hanifah yakhtimul Qur'ana fi kulli lailah, fi kulli raka'ah, fi raka'ah. Imam Abu Hanifah menamatkan seluruh Al-Quran hanya dalam 1 rakaat saja. Saudara kaum muslimin, hamba Allah rahimani rahimakumullah. Kemudian ada lagi di antaranya namanya Sa'id bin Jubair. Wa kana Sa'id bin Jubair yakhtimul Quran fi ma bainal maghrib wal isya fi syahri Ramadan. Sa'id bin Jubair ini dia itu mengkhatamkan Al-Quran ma bainal maghribi wal isya, hanya di antara salat maghrib dan salat isya. Dia bisa menghatamkan Al-Quran fi Ramadan, dalam bulan Ramadan. Kalau kita baca seluruh sejarah-sejarah para ulama itu, bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran, niscaya mungkin kita itu agak melihat sedikit aneh atau sesuatu yang mustahil. Tapi ini bukanlah sesuatu yang mustahil oleh para ulama. Kita ulang, karena ini merupakan da'bu haula, kebiasaan. Ini merupakan sesuatu yang setiap hari mereka lakukan. Ini merupakan makanan mereka dalam setiap harinya. Apabila kita terbiasa membaca Al-Quran, maka Quran itu mudah kita untuk menamatkannya. Hamba Allah rahimani rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, a'azzakumullahu wa iyyakum, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita juga mengetahui bahwa yang namanya Qiyamul Ramadan, Qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Ada salah seorang ulama namanya As-San'ani, di dalam kitabnya Subulus Salam, dia itu mengatakan apa arti daripada menghidupkan bulan Ramadan itu. Qiyamul Ramadan itu ay qiyamul layaliha musalliyan aw taliya.
menghidupkan bulan Ramadan itu bisa dengan musallia, salat, bisa dengan salia, yaitu dengan membaca Al-Quran. Jadi cara kita untuk menghidupkan Ramadan itu banyak. Nah, ini merupakan di antara bagaimana cara kita itu menghidupkan dan senantiasa tidak jauh dari yang namanya Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang mana di sana Al-Quran itu diturunkan. Apabila pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan, merupakan waktu yang pas apabila kita mengkhususkan waktu kita terutama pada bulan-bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian poin selanjutnya yang akan kita sampaikan terutama ketika kita memasuki bulan-bulan Ramadan. Di dalam sebuah kaidah, dan kaidah ini harus kita pahami. Di dalam satu segi yang namanya adat kebiasaan. Kadang ini merupakan kebiasaan kita. Ini merupakan adat daerah kita. Bagaimana cara kita menghukuminya? Kaedahnya bagaimana? Kaedahnya itu dalam satu sisi yang namanya kebiasaan dan adat istiadat kita itu kadang bisa merupakan sebuah hukum. Makanya para ulama, terutama ulama usuliyin, orang-orang yang belajar usul fikih, itu mereka mengatakan al-adatu muhakkamatun. Adat dan kebiasaan suatu daerah itu kadang bisa dijadikan tolak ukur. Ini dari satu segi. Misalnya, seseorang yang bermuamalah dengan orang lain. Kalau di daerah kita, kalau kita misalnya ada anak kecil, kemudian cara dia menghormati orang tua itu kadang dengan cium tangan. Dan ini merupakan kebiasaan daerah kita. Kalau di sebahagian daerah lain, itu tidak ada cium tangannya. Ini merupakan adat. Adat dan kebiasaan itu bisa kadang-kadang menjadi sebuah hukum. Bahkan masalah safar saja, safar atau musafir. Kapan seseorang itu dikatakan musafir? Dan di sini tidak terlepas dari perbedaan para ulama. Hanya saja kita mengambil contoh. Salah satu ulama yang bernama Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, kapan seseorang itu dikatakan musafir? Seseorang itu dikatakan musafir tergantung adat kebiasaan mereka. Apabila suatu adat itu atau suatu daerah tersebut, mereka itu pakai koper, kemudian siap-siap, maka itu dikatakan musafir. Walaupun jarak tempuhnya tidak sampai jarak musafir, tapi dia itu dikatakan musafir sesuai dengan adat istiadatnya. Ini tidak terlepas dari perbedaan, hanya saja kita mengambil contoh saja bahwa adat itu bisa menjadi sumber hukum. Kemudian dalam sisi yang lain, wahai saudara kaum muslimin, hamba Allah rahimani rahimakumullah, adat itu apa kata Allah Subhanahu wa taala? Adat itu merupakan sesuatu yang dicela. Ini dalam segi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah, Allah juga Subhanahu wa taala mengulang di dalam surah Al-Maidah, juga Allah Subhanahu wa taala ulang di dalam surat Luqman. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Qalu, mereka mengatakan, bal nattabi', akan tetapi kami mengikuti ma wajadna 'alaihi aba'ana, sesuatu yang telah turun temurun dari nenek moyang kami, juga adat. Dalam satu segi adat ini dimuliakan, dalam sisi yang lain adat ini dicela oleh agama. Jadi bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan? Kita lihat. Karena di dalam ibadah, sebagaimana yang sering kita ulang wahai saudara kaum muslimin yang berbahagia, dan ini merupakan muqaddimah untuk adat dan ibadah. Di dalam ibadah, Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat Rasulullah SAW, menggambarkan dan mengatakan di dalam hadisnya,
yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Apa katanya? Bukan oleh Ibnu Hajar tapi Al-Maqdisi di dalam kitabnya Umdatul Ahkam. Dia itu menukilkan sebuah hadis. Hadis tersebut menggambarkan yaitu Abu Ayyub Al-Ansari ini bagaimana cara dia itu untuk buang air, menghadap kiblat atau membelakanginya, atau menghadap ke utara atau menghadap ke selatan, dan bagaimana. Sehingga dari sini para ulama mengatakan, begini Abu Ayyub Al-Ansari atau sehalang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang air diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang air diajar oleh agama kita. Bagaimana dengan masalah-masalah ibadah, muamalah kita, masalah ibadah kita, masalah akidah kita. Begitu juga di dalam menyambut bulan Ramadan. Bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah sebagaimana yang tertera di dalam hadis yang telah kita katakan tadi, qad ja'akum syahrun mubarak. Rasulullah itu berdiri di kaum muslimin kemudian mengatakan, ya ayuhan nas, hai para manusia, qad ja'akum syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah itu telah mendatangi kalian, telah datang. Dari sini dapat kita ambil pelajaran bahwa di antara salah satu kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada sahabat-sahabatnya bahwa sesungguhnya bulan Ramadan itu datang. Kemudian, bagaimana dengan adat istiadat kita? Kebiasaan kita, kita ukur. Karena biasanya perbedaan antara ibadah dengan adat kebiasaan itu, kalau yang namanya ibadah itu continue. Terus kita lakukan, terus kita lakukan. Tapi yang namanya adat itu kadang-kadang kalau kita tidak lakukan, itu tidak menjadi masalah. Karena itu hanya adat dan kebiasaan saja. Kita contohkan dengan sesuatu yang sering kita lakukan. Misalnya orang yang pergi ke rumah mertua, atau orang yang pergi mengunjungi sanak famili. Ini merupakan kebiasaan kita. Dan menyambung tali silaturahim itu merupakan sesuatu yang diperintahkan oleh agama kita. Akan tetapi menjadi pertanyaan, kenapa harus atau kenapa kita khususkan hanya pada bulan Ramadan saja? Sambung tali silaturahim setiap bulan. Tapi jangan dikhususkan pada atau sebelum Ramadan datang. Contoh yang lain misalnya, kebiasaan-kebiasaan yang sering kita lakukan. Pokoknya kaedahnya, apabila kebiasaan ini tidak dilakukan dalam satu masyarakat, bahwa ini merupakan kebiasaan, maka orang-orang di dalam masyarakat tersebut akan marah. Nah, kebiasaan ini akan jatuh kepada sesuatu yang namanya ibadah. Misalnya seperti yang kita contohkan tadi. Apabila kita melakukan silaturahim, kalau di suatu daerah itu, misalnya kita seorang menantu misalnya, tidak pergi ke rumah mertua, pas mau datang bulan Ramadan, maka seluruh orang yang ada di kampung tersebut itu marah. Hal-hal yang semacam ini telah dimasukkan ke dalam ibadah, bukan adat lagi. Kalau adat itu kalau kita tinggalkan, tidak menjadi masalah. Kalau adat itu kita tinggalkan, jangan yang lain itu marah kepada kita, karena ini hanya adat saja atau kebiasaan kita saja. Akan tetapi kalau ibadah yang kita tinggalkan, baru kita itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin, hamba Allah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan Ramadan sebentar lagi kita akan mendatangi kita, dan juga kita mengumumkan dan memberitahukan kepada masyarakat kita bersama, qad ja'akum syahrun mubarak. Bulan yang penuh berkah itu telah datang kepada kalian. Bukti kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyampaikan umur kita sampai pada bulan Ramadan, sehingga pada bulan Ramadan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan waktu-waktu yang telah dimanfaatkan oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Dan waktu yang paling bagus itu dan amalan yang paling bagus pada bulan Ramadan tersebut tidak lain tidak bukan adalah ketika kita bisa menamatkan ayat-ayat suci Al-Quran, ketika kita bisa mendengarkan seluruh ayat Al-Quran.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.